Semangat pagi para siswa, kita bertemu lagi pada channel konsep esensial biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang virus untuk kelas 10 ya. Maka Clara akan mulai. Ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri virus. 1. Virus berukuran sangat kecil ya. Karena sangat kecilnya maka virus hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron ya, satuannya adalah milimikron ukurannya. Ya, di mana 1 milimikron itu sama dengan 1/1 juta milimeter ya. Maka kita bisa bayangkan betapa kecilnya ukuran virus. Yang kedua, virus merupakan peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Mengapa demikian? Karena virus punya ciri sebagai benda mati, sekaligus punya ciri sebagai makhluk hidup. Ya. Virus punya ciri sebagai benda mati, sekaligus punya ciri sebagai makhluk hidup. Nah, apa ciri virus sebagai benda mati? Yaitu virus dapat dikristalkan. Lalu apa ciri virus sebagai makhluk hidup? Karena virus dapat berkembang biak. Ya. Nah, perkembangbiakan virus itu bagaimana? Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup. Sel hidup tentu saja sel yang ada di dalam tubuhnya makhluk hidup. Yang keempat, virus memiliki satu macam asam nukleat saja, ya. Berarti kalau dalam satu tubuh virus itu ada DNA, asam nukleat itu ada DNA atau RNA, maka ada satu virus dalam tubuhnya, kalau sudah punya DNA, DNA saja. Kalau dia punya RNA, RNA saja. Tidak pernah kedua-duanya. Ya. Kemudian virus bersifat parasit obligat. Parasit itu artinya virus itu hanya bisa hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Obligat itu artinya mutlak. Maka virus hanya bisa hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, maka tidak ada virus hidup di air, virus hidup di batuan, ya, atau virus hidup di udara begitu, ya. Kemudian yang keenam, virus itu bukan sel. Mengapa virus bukan sel? Karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel sel. Kemudian yang ketujuh, virus memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya seperti bola, seperti huruf T, polihedral, dan lain-lain. Ya, ada banyak sekali bentuk virus. Nah, kalau Bu Clara berikan satu pertanyaan, dari pilihan jawaban A sampai E di bawah ini, di manakah virus bisa hidup? Ya, maka konsep yang harus kita ingat adalah bahwa virus hanya dapat hidup di dalam tubuhnya makhluk hidup. Maka dalam pilihan jawaban, kalian pilih mana yang menurut kalian itu adalah makhluk hidup. Tentu saja jawabnya C. Ya, karena agar-agar, bangkai tikus, makanan, air, itu adalah benda mati. Sedangkan telur ayam kampung, itu di dalamnya ada embrio ayam. Ya, buktinya apa? Kalau telur ayam kampung ini dierami ya oleh induknya, maka nanti kan kalau menetas muncul anak ayam. Yaitu bukti bahwa di dalam telur ayam kampung itu ada kehidupan. Ya, oleh karena itu, disinilah virus bisa hidup. Maka hati-hati anak-anak. Mungkin kalau ada yang punya kebiasaan suka makan telur setengah matang, bahkan telur yang mentah, ya. Maka untuk saat ini kita harus hati-hati karena kemungkinan di dalamnya kalau itu telur ayam kampung, kemungkinan bisa ada virus. Maka sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan matang seperti itu, ya. Kemudian struktur tubuh virus, ya, struktur tubuh virus. Yang Bu Clara pakai sebagai contoh di dalam materi saat ini adalah struktur tubuhnya virus bakteriofag, ya. Kita lihat di sini ada kata bakteri dan ada kata fag. Fag itu artinya makan atau dalam hal ini diartikan sebagai virus yang menyerang bakteri. Berarti
virus ini nanti hidup di dalam tubuhnya bakteri, ya. Karena bentuknya seperti huruf T ini, seperti huruf T, maka dia juga disebut sebagai virus T. Nah, virus bakteriofag itu menyerang bakteri apa? Antara lain, bakteri yang diserang adalah bakteri Escherichia coli, ya. Bakteri ini ada di usus besar kita, yang sebenarnya bakteri ini berguna bagi tubuh kita. Karena dengan dia hidup di usus besar, maka bakteri ini membantu dalam pembusukan sisa makanan yang tidak tercerna, sekaligus berperan dalam pembentukan vitamin K yang kita perlukan di dalam tubuh kita. Maka kalau bakteriofag ini menyerang bakteri Escherichia coli, tentu saja ini merugikan bagi tubuh kita, ya. Nah, sekarang kita kembali ke struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus itu terdiri dari bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala itu mengandung selubungnya ini kita sebut dengan kapsid, dan ini mengandung senyawa yaitu protein. Ya, jadi kalau kita pernah mendengar istilah virulensi, itu artinya keganasan. Keganasan virus itu tergantung dari jenis protein yang ada pada kapsidnya. Kemudian pada bagian kepala selain kapsid di dalamnya juga mengandung asam nukleat. Kalau pada bakteriofag, asam nukleatnya adalah DNA. Kemudian ini adalah bagian ekor, kemudian ini adalah serabut ekor, dan di sini ada yang kita sebut dengan reseptor site atau sisi tempel. Ya, sehingga nanti ketika virus ini menyerang bakteri Escherichia coli, maka dia menempelnya itu melalui reseptor site. Ya, jadi itu adalah bagian-bagian tubuh dalam hal ini adalah virus bakteriofag. Ya, kita lanjutkan dengan reproduksi virus. Reproduksi virus ada dua macam. Reproduksi virus ada dua macam, yaitu yang pertama adalah daur litik dan yang kedua daur lisogenik. Ya, jadi ketika virus masuk ke dalam sel, itu bisa dua hal yang terjadi. Bisa daur litik, bisa daur lisogenik. Mari kita pelajari satu persatu. Ya, Bu Clara jelaskan dulu. Ini adalah gambar bakteri. Bentuknya persegi panjang seperti ini. Ini adalah bakteri Escherichia coli misalnya, ya. Kemudian di dalam tubuh bakteri itu ada asam nukleat yaitu DNA, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian pada tahap awal yaitu tahap adsorpsi, virus menempel pada tubuh bakteri. Nah, tadi Bu Clara sudah sampaikan, dia tidak keseluruhan tubuhnya masuk, tetapi hanya dia menempel melalui bagian reseptor site. Ya. Pada tahap yang kedua yaitu penetrasi, DNA yang tadi ada di dalam bagian kepala dari virus ini lalu masuk, ya, jadi dari kepala, lalu pada ekor itu ada saluran sehingga DNA masuk melewati itu, dan kemudian DNA-nya akan masuk ke tubuh bakteri. Kemudian apa yang dilakukan oleh DNA virus ini ketika sudah memasuki tubuh atau sel bakteri, dia akan menghancurkan sel-sel bakteri. Dalam hal ini yang dihancurkan adalah DNA-nya, ya. Nanti setelah dia menghancurkan DNA dari bakteri ini, maka dia akan mengendalikan seluruh aktivitas di dalam sel bakteri ini untuk keperluan membentuk bagian-bagian tubuhnya, ya. Maka nanti dalam tahap ketiga yaitu sintesis atau replikasi, itu akan terjadi pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Ya, tahap ini disebut juga eklifase. Nanti akan terbentuk bagian kepala, kemudian akan terbentuk ada DNA, kemudian ada ekor, ada selubung ekor, ada serabut ekor, ya. Kemudian pada tahap yang keempat itu adalah tahap perakitan. Virus yang tadinya masih terpisah-pisah tubuhnya, di tahap keempat ini akan dirakit menjadi virus-virus baru yang utuh. Kemudian nanti masuk ke tahap yang kelima, dinding sel bakteri ini akan mengalami lisis atau terurai atau pecah begitu,
maka virus baru akan keluar. Ya, dan kita lihat dari satu virus yang masuk akan terbentuk banyak virus-virus baru. Ya, dari penelitian itu bisa 300 sampai 400 virus baru. Maka virus-virus baru ini kemudian akan bergerak untuk mencari sel-sel inang yang baru. Maka kita bisa membayangkan, ya, dari satu, kemudian anggap saja misalnya jadi 300 virus baru. 300 virus baru mencari sel inang yang baru, berarti 300. Setiap satu sel inang yang dimasuki nanti akan terbentuk 300 virus baru. Maka kita bisa membayangkan ketika tubuh kita kemasukan virus, maka demikian cepatnya perkembangbiakan, maka kalau virus itu sudah ada dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh kita, kemudian banyak sel yang hancurkan melalui daur litik ini, tidak mustahil pada saat ini pada kasus virus COVID-19 itu, ya, kalau memang benar-benar sel-selnya banyak yang mengalami lisis, ya mungkin akan menyebabkan terjadinya kematian bagi penderita, ya. Itu. Kemudian macam reproduksi yang kedua adalah daur lisogenik. Daur lisogenik, ya. Perbedaannya apa dengan daur litik? Kita lihat dulu, ya. Tahap pertamanya sama, yaitu adsorpsi. Virus menempel pada sel inang. Kemudian tahap yang kedua juga sama, yaitu penetrasi. Berarti DNA virus masuk ke sel inang. Bedanya apa? Pada si daur lisogenik ini, DNA virus tidak menghancurkan DNA sel inang, tetapi bergabung. Jadi DNA-nya sel inang itu yang ini, kemudian ini adalah DNA-nya virus. Ya, gabungan antara DNA virus dengan DNA sel inang ini lah yang kita sebut dengan profag, ya. Kemudian ketika sel inang ini membelah, dalam hal ini misalnya sel bakteri dari satu membelah menjadi dua, maka DNA-nya di dalam tubuhnya itu adalah profag. DNA yang sudah bergabung dengan DNA-nya virus. Ya. Jadi kalau perubahan pada makhluk hidup itu terjadi pada DNA, maka sel-sel hasil pembelahan pasti juga akan mengalami hal yang sama. Ya, karena DNA itu adalah gen. Ketika gen berubah, maka akan diwariskan pada keturunannya. Kemudian mengapa pada gambar ini siklus lisogenik disambungkan ke daur litik? Ya. Jadi satu gambaran anak-anak, kapan terjadi daur litik, kapan terjadi daur lisogenik. Dua-duanya mungkin di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Jadi kapan terjadi daur litik itu ketika imunitas dari makhluk hidup yang selnya dimasuki itu tinggi. Jadi ketika imunitasnya, pada daur litik itu terjadi ketika imunitas pada makhluk hidup yang selnya dimasuki itu sedang turun, ya, atau imunitasnya rendah, sehingga DNA virus yang masuk itu nanti akan menghancurkan DNA sel inang. Sedangkan pada daur lisogenik, ketika virus masuk ke dalam sel inang, saat itu imunitas dari sel yang dimasuki itu imunitasnya tinggi, ya, maka DNA virus tidak bisa menghancurkan DNA sel inang, tetapi yang terjadi adalah di sana DNA-nya menggabung membentuk profag, ya. Tapi dalam hal ini kita itu harus waspada karena semakin banyak profag di dalam tubuh kita, ya, mungkin pada saat itu tidak muncul gejala penyakit. Tetapi ketika daya tahan tubuh turun, maka mungkin akan terjadi DNA virus yang menempel pada DNA sel inang itu kemudian akan menghancurkan DNA sel inang dan kemudian menyebabkan siklus litik kemudian terjadi. Itu. Nah, maka perbedaan siklus litik dan lisogenik itu apa?
bahwa pada siklus litik terjadi lisis atau pemecahan sel inang, kemudian pada siklus lisogenik tidak terjadi lisis. Kemudian pada siklus litik tidak terbentuk profag, pada siklus lisogenik terbentuk profag. Kemudian pada siklus litik terjadi melalui 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, eklifase, perakitan, dan lisis. Sedangkan pada siklus lisogenik hanya terjadi 4 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, pembentukan profag, dan pembelahan sel inang. Ya, itu penjelasan dari Bu Clara untuk materi virus hari ini. Nah, anak-anak, berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka kita harus waspada. Kita harus berhati-hati terhadap penularan virus, ya. Jadi selama daya tahan tubuh kita baik, mungkin kita terpapar virus, tetapi yang terjadi adalah daur lisogenik. Tapi kita harus berpikir bahwa pada saat terjadi daur lisogenik berarti di dalam tubuh kita sudah kemasukan virus, ya. Maka bisa terjadi ketika daya tahan tubuh kita turun, maka yang terjadi adalah DNA virus pada profag tadi kemudian akan menghancurkan sel inang. Oleh karena itu, tetap patuhi anjuran dari pemerintah berkaitan dengan protokol COVID, yaitu 1, jika memang tidak perlu keluar rumah, kita tidak perlu keluar rumah, ya. Kalau terpaksanya harus keluar rumah berarti kita harus menggunakan masker, ya. Kemudian rajin cuci tangan, ya. Kemudian ketika di tempat-tempat tertentu memang tidak tersedia air dan sabun untuk cuci tangan, ya kita harus menyediakan hand sanitizer, ya. Tentu saja kita tetap harus mengimbangi dengan konsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, supaya daya tahan tubuh kita tetap baik. Ya, demikian anak-anak penjelasan dari Bu Clara pada pertemuan kali ini. Ya, di channel berikutnya Bu Clara akan menjelaskan tentang peranan virus baik itu pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia. Ya, demikian. Penjelasan kali ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, ya. Selamat semangat pagi, ya. Sampai ketemu lagi.